Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kebaikan di bulan Ramadan ini kita meningkatkan kualitas hablum minallah kita dengan memperbanyak tilawatul Quran, dengan memperbaiki salat kita. Kalau selama ini tidak tepat waktu menjadi tepat waktu, kalau selama ini tidak berjamaah kita di zona hijau, laksanakanlah secara berjamaah di masjid. Namun jangan lupa juga bahwasanya Ramadan ini ada momentum untuk memperbaiki hablum minan nas kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan kerabat kita dan teman-teman kita. Ini penting. Mengapa? Karena dalam Islam hablum minallah dengan hablum minan nas tidak bisa dipisahkan. Dia adalah hal yang harus seimbang. Harus dua-duanya kita perhatikan. Buktinya kita melihat dalam banyak hadis betapa banyak orang-orang yang melakukan ibadah hebat, salatnya, puasanya, tapi karena hablum minan nasnya tidak baik menjadi sia-sia. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tetanggaku itu sawwamah, qawwamah, wanita yang banyak berpuasa di siang hari, wanita yang banyak qiyamul lail di malam hari. Namun ya Rasulullah, dia suka menyakiti tetangga-tetangganya." Rasulullah SAW sabda, "Hiya finnar," ini calon penghuni neraka. Lalu datang sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya biasa-biasa saja, qiyamul lailnya, puasanya biasa-biasa saja, tapi ya Rasulullah, dia suka berbuat baik kepada tetangganya, kepada manusia-manusia lainnya." Rasulullah SAW sabda, "Hiya fil jannah," ini calon penghuni surga. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata banyak ibadah saja tidak diiringi dengan akhlak yang baik, sia-sia. Bahkan dalam banyak hadis diceritakan betapa hubungan antara hablum minallah dengan hablum minan nas ini sangat kuat. Sebagai contoh misalnya tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya lebih banyak dari bilangan bulu-bulu kambing yang ada di kabilah Al-Kalbi, sebuah kabilah yang paling banyak memiliki ternak kambing. Namun ternyata ada dua golongan yang tidak mendapatkan sentuhan maghfirah Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama musyrik, yaitu yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hablum minallah, dan yang kedua adalah musyahin yang memiliki permusuhan dengan saudaranya, ada kedengkian, ada kebencian. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, setiap petang Senin dan Kamis amalan manusia dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai kepada Allah, Allah bertanya, "Bagaimana hubungan hambaku ini dengan sahabatnya, dengan keluarganya?" Maka ketika sang malaikat mengatakan, "Ya Allah, dia memiliki permusuhan, dendam atau kebencian dengan saudaranya," maka di waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anziru hadzaini hatta yasliha." Tunda dulu, jangan laporkan kepadaku sehingga keduanya berdamai. Tentu kita tidak ingin ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawatul Quran kita, qiyamul lail, tarawih kita, dan pahala-pahala lainnya menyiapkan bukan puasa menjadi sia-sia atau tidak mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan ada permasalahan dengan sesama hablum minan nas. Terlebih lagi tiga dosa ini kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Bakrah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menunda setiap dosa, menunda balasannya hingga hari kiamat nanti. Namun ada tiga dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya di dunia sebelum di akhirat. Apa saja? Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua itu disegerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Bagaimanapun suksesnya seseorang dalam studinya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, apapun juga, tapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya akan sia-sia, menjadi tidak berharga, hidupnya akan merana, tidak ada kebahagiaan, tidak ada barakah. Yang kedua, dosa yang segerakan di dunia juga adalah al-baghyu, yaitu dosa berupa kezaliman. Orang yang menzalimi orang lain
mengambil harta orang lain, mengambil harta anak yatim, menzalimi baik dengan sikap, dengan tutur kata, atau mengambil hak orang lain, pimpinan mengambil hak bawahannya, ini juga disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Dan yang ketiga adalah qati'atur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang memutuskan tali silaturahim dengan keluarganya tidak akan bahagia, tidak akan barakah di dunia. La yadkhul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Subhanallah, betapa hebatnya silaturahim. Mari kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Terlebih lagi ketika kita melihat durhaka para orang tua, kezaliman dengan sesama saudara, memutuskan tali silaturahim. Tiga ini ternyata berkaitan dengan hablum minan nas. Maka sahabat-sahabat sekalian, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukan hanya momentum memperbaiki hablum minallah, tapi juga memperbaiki hablum minan nas. Kesempatan sangat luar biasa. Ada sahabat kita, ada tetangga kita, ada famili kita yang agak renggang atau seperti ada sedikit permusuhan. Kesempatan bagi kita. Siapkan bukaan puasa, kirimkan untuk mereka. Siapkan masakan yang istimewa, kirimkan untuk mereka. Mereka akan senang, mereka akan bahagia. Tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah, niscaya saling cinta, saling sayang akan kembali terwujud. Maka keluar Ramadan dalam kondisi kita baik, perfect dalam hablum minallahnya, dan juga perfect dalam hablum minan nas. Kiranya orang yang seperti inilah yang mendapatkan gelar takwa, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.